Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Alpiani dengan NPM 202001500345. Di sini saya akan memaparkan tugas individu konseling populasi khusus mengenai anak jalanan. Sebelumnya, pengertian populasi ialah populasi mengacu pada kumpulan individu yang memiliki karakteristik yang sama dan mendiami suatu area geografis tertentu pada saat yang sama. Dalam konteks biologi, populasi mengacu pada sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup dan bereproduksi secara bersamaan dalam habitat yang sama. Nah, siapakah anak jalanan itu? Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa secara fisik dan psikis yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien, yaitu TB adalah seorang anak jalanan di kawasan Jalan Raya Cilengsi yang mana setiap harinya dia menjual tisu dan aqua di pinggiran jalan raya pada saat lampu merah. Terkadang TB juga menjadi pengamen di lampu merah pada jam 7 malam sampai 10 malam. TB tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia bersama ibu dan seorang adiknya tinggal di depan ruko yang sudah tidak ditempati, yang beralaskan hanya kardus-kardus bekas dan kain untuk tidurnya. Berikut ada sedikit biodata dari klien, yaitu ada nama, samaran yaitu TB, tempat tanggal lahir Depok 10 Desember 2013, usia 10 tahun, alamat Jalan Kampung Raya, anak ke-1, jenis kelamin laki-laki, sekolah dan kelas tidak bersekolah, bisa membaca bisa, cita-cita kerja kantor, pekerjaan menjual tisu dan aqua, jam bekerjanya yaitu dari jam 13.00 sampai dengan jam 17.00. Ada beberapa masalah yang sering muncul di klien, yaitu diantaranya ada 1. Ekonomi yang kurang baik, 2. TB ingin sekali bersekolah, 3. TB ingin bebas bermain dengan teman-temannya, dan yang keempat yaitu masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan ibunya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien, yaitu yang pertama, klien membutuhkan perhatian dari orang tuanya dan sekelilingnya. Yang kedua, klien harus mengikuti program beasiswa dari pemerintah. Dan yang ketiga, klien butuh pengembangan potensi-potensi pada dirinya. Dan yang terakhir, keempat, klien membutuhkan bantuan dari profesional untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, yaitu 1. Klien bisa menabung dengan menyisihkan uang tiap bekerja. Yang kedua, klien melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif dan bermanfaat dengan temannya. Yang ketiga, klien bisa belajar dengan giat. Dan yang keempat, membangun hubungan baik dengan orang tua dan sayang dengan keluarga. Ada beberapa layanan yang tepat untuk diberikan, yaitu yang pertama ada layanan konseling individu, yang kedua layanan konsultasi, dan yang ketiga layanan mediasi. Layanan konseling individu yaitu untuk klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Dan layanan konsultasi ialah layanan yang membantu klien dalam memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah klien. Dan layanan mediasi yaitu layanan yang dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih untuk mempersatukan dua pihak yang sedang tidak cocok agar kembali menjalin hubungan yang baik antara keduanya. Kesimpulan dari pemaparan anak jalanan ini yaitu dalam perkembangannya, masalah anak jalanan merupakan realitas yang tiada henti untuk dikaji. Keberadaan mereka senantiasa hadir sebagai permasalahan yang tak ada ujung pangkalnya. Realitasnya sangat kompleks sehingga menutup penanganan yang cermat, serius, terfokus, dan kontinu. Mengamati berbagai kondisi dari realitas kehidupan anak jalanan, tampak bahwa keberadaan mereka tanggung jawab bersama. Kehidupan mereka perlu memperoleh solusi terbaik dan penanganan terhadap mereka perlu
perlu ditempatkan ke dalam kehidupan yang bermartabat dan bermasyarakat. Tuntutan yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan kasih sayang. Sebuah kesalahan ketika anak-anak tersebut berada di jalanan. Sebagai alasannya, jalanan bukan tempat anak-anak untuk bertumbuh. Dari segi mental, lingkungan keras dan menyebabkan mereka menjadi agresif dan antisosial. Jadi, fenomena anak jalanan di Indonesia adalah hal yang harus ditanggapi secara serius karena anak jalanan bisa saja menjadi calon pemimpin masa depan kita. Sekian dari saya, Cindy Alpiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.